Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di kawasan Jakarta Selatan nampak sejuk dan tenang. Karena memang hari ini adalah hari pertama masa tenang dalam proses pilkada mungkin di seluruh Indonesia. Tapi di wilayah Jakarta Selatan ini, walaupun mereka tetap mematuhi untuk hari tenang, namun para tokoh tetap saja punya suatu pekerjaan, concern, sesuatu tugas yang mulia, yaitu dalam membela, mendampingi masyarakat, yakni terutama masalah PIK 2. Saya lihat tadi beberapa tokoh meninjau ke lapangan, dan saya kira tetap akan melakukan satu tuntutan, yaitu luar biasa, yaitu sesuatu tuntutan yang meminta agar pembangunan PIK 2 itu untuk ditinjau kembali atau bahkan dihentikan. Nah, tentu kita semua tahu bahwa pada saat minggu lalu Bang Said Didu dipanggil yang kedua oleh Polres untuk dimintai keterangan atau melakukan penyidikan. Dan yang luar biasa, konon ada kabar sebenarnya pada saat itu ada perintah untuk penahanan atau akan dilakukan penahanan pada Pak Said Didu. Tapi apakah karena kemudian Said Didu didampingi oleh seluruh tokoh yang jumlahnya ribuan, kemudian itu yang menjadi diurungkan dan akhirnya Pak Said Didu bisa pulang habis maghrib, setelah pemeriksaannya dianggap selesai. Tetapi yang lebih penting nampaknya sudah ditanggapi atau ada perhatian dari para tokoh bangsa ini agar apa yang dibilangkan Said Didu itu harus ditinjau ulang karena itu kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kita berdoa semoga memang itu dapat sambutan dan tentu akan sampai kepada Bapak Presiden bahwa ini ada satu kegiatan yang tidak boleh semena-mena dilakukan untuk menyakiti rakyat dan bahkan melakukan suatu pelanggaran. Nanti saya berharap beberapa tokoh yang ada hari ini yang terlibat di dalamnya akan memberikan keterangan ini. Sebelum saya sapa Pak Marwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Sunarko. Tapi saya minta sekaligus pembicaranya ada dua hal juga yang penting sebelum kita membahas masalah PIK. Ini ada persoalan protes dari masyarakat yang luas, yaitu masalah pajak. Konon katanya awal Januari itu pajak 12% itu akan diberlakukan. Walaupun sudah terdengar jauh dari masyarakat bahwa itu nampaknya akan diterapkan, tapi kemarin nampaknya sudah mulai ramai apabila itu tidak diterapkan. Ya. Kita tahu bahwa ada satu ungkapan bahwa yang pernah pasang-pasang stiker bahwa orang bijak bayar pajak. Tetapi tentu masyarakat banyak tidak terima karena ternyata banyak ketahuan pajak-pajak itu dimakan, dilakukan korup, dilakukan foya-foya terhadap orang-orang petugas-petugas itu. Maka yang tidak bijak itu ternyata para penguasa yang semena-mena menggunakan pajak itu, apalagi sekarang mau dinaikkan. Bisa jadi malah orang bijak kalau dia membayar pajak karena dia membiarkan kesengsaraan masyarakat. Nah, ini yang menjadi harus perhatian kita, bahwa tentunya bagaimana, mungkin di sini ada Pak Marwan bisa memberikan tanggapan atau dorongan atau bimbingan para tokoh kepada masyarakat untuk menyikapi itu. Pasalnya masalah pajak itu bukan suatu pilihan. Pajak itu bahkan sudah dipotong pada saat apapun, gaji atau potongan apapun sudah kena pajak semua, dan masyarakat dalam keadaan loyo, tidak mempunyai pendapatan yang bisa membiayai mereka. Itu tetap akan diterapkan. Baik, saya kira mungkin sudah terlalu panjang, tapi nanti saya akan kejar lagi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin Pak Maura bisa memberikan penjelasan mengenai. Ya, makasih Om Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah banyak sebetulnya pakar-pakar ekonomi yang prinsipnya tidak setuju atau menentang penerapan PPN yang
dari tahun ini 11% menjadi 12% tahun depan. Meskipun sebetulnya ini sudah menjadi undang-undang, jadi sudah ada undang-undangnya yang diterbitkan tahun 2021, ya saya lupa nomornya, nomor 7 kalau tidak salah. Jadi sudah jadi undang-undang untuk terjadinya kenaikan PPN ini. Tapi melihat di satu sisi ya kondisi ekonomi masyarakat, ekonomi negara, pertumbuhan yang rendah di satu sisi, kemudian di sisi lain itu tentang bagaimana sebetulnya APBN atau bagaimana dampak penerapan ini nantinya dari para pakar itu, yang kalau diterapkan misalnya ada yang mengatakan orang yang akan kesusahan atau kelas menengah itu yang tadinya hampir miskin bisa menjadi miskin, kemudian daya beli akan turun, lalu akan bisa bahwa dengan kenaikan PPN biaya produksi naik, para produsen bisa saja mengurangi jumlah karyawan, atau malah ada yang menyebutkan justru pendapatan negara bisa turun. Ya, tapi terlepas apapun itu, nanti ujungnya adalah bahwa kehidupan masyarakat menengah ke bawah itu akan sangat terganggu atau terdampak. Dampaknya negatif, bukan positif. Artinya bisa katakanlah itu menjadi lebih menderita dibanding kalau itu tidak dinaikkan, ya. Nah, saya kira tahun pertama lah kita anggap ya, kalau dianggap bahwa 2 bulan setelah dilantik di 2024 ini Prabowo itu belum dikatakan setahun, tapi tahun pertama 2025 janganlah memulai pemerintahan dengan membuat rakyat itu lebih sengsara hidupnya. Dan ini bisa dilakukan misalnya dengan menerbitkan Perpu, dan kalau bicara kondisi darurat atau kondisi yang memaksa terbitnya Perpu, saya kira ini sudah memenuhi syarat, yaitu akan mengganggu ekonomi, kemudian akan membuat hidup rakyat itu lebih menderita. Jadi seandainya Presiden Prabowo itu menerbitkan Perpu, maka saya kira di samping menolong rakyat, tapi pada dasarnya tidak akan melanggar konstitusi karena kondisinya sudah darurat begitu. Tinggal DPR mau nggak mendukung. Saya kira rakyat pasti akan berterima kasih kepada Prabowo. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dari 10 negara ASEAN, ya, itu rata-rata itu di bawah 10% PPN-nya. Yang sama dengan Indonesia itu hanya Filipina. Kalau seandainya nanti menjadi 12, maka Indonesia dan Filipina lah. Mungkin bisa mencontohkan. Ya, misalnya di Malaysia itu hanya 6%. Ya, Singapura itu 7%. Thailand, kemudian Kamboja dan sebagainya itu sekitar 10%. Jadi yang sudah apa istilahnya ya, negaranya itu lebih makmur dibanding kita, misalnya 3 besar ya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand saja, itu di bawah 8% PPN-nya. Jadi rakyat yang lebih kaya itu justru dibandingkan kalau kita tidak mengenal batas negara, yang lebih kaya itu di sana itu dipajakinya lebih rendah. Sementara di kita ini yang banyak miskin dipajakinya itu lebih tinggi. Jadi saya kira ini sangat tidak tepat kalau tetap paksakan oleh Pak Prabowo, terlepas bahwa bisa saja katanya ini untuk menambah penerimaan di APBN. Jadi tadi saya sebutkan ada pakar yang menyebutkan pendapatan negara bisa berkurang, tapi memang dasarnya adalah pajak ini untuk menambah penerimaan negara, sehingga ini tetap akan dipaksakan dan mungkin sudah diperhitungkan dalam penerimaan pajak di APBN, atau apakah itu langsung atau tidak langsung dari pajak perusahaan. Tapi intinya adalah bahwa kalau ini kaitannya dengan APBN ingin ditambah sehingga pajak kepada rakyat ditingkatkan, cara lainnya sebenarnya bisa saja belanjanya yang dikurangi, yang tidak prioritas, tidak mendesak.
pusat itu dihentikan, misalnya bangun IKN, ya kan? Atau yang mana itu saya kira ada banyak proyek-proyek mercusuar peninggalan Jokowi yang bisa dihentikan sementara atas dasar misalnya PPN itu tidak jadi dinaikkan. Jadi tujuannya adalah daripada rakyat lebih menderita, kenapa tidak proyek-proyek mercusuar itulah yang dihentikan sehingga negara tidak perlu harus menambah penerimaan pajak dengan memajak rakyat lebih tinggi. Hentikan proyek itu, maka PPN tidak perlu naik misalnya. IKN itu berhentikan aja, ya kan? Nah ini kan lebih relevan, lebih adil dibanding tadi saya sudah sebutkan negara-negara tetangga kita yang lebih makmur hidupnya, Malaysia, Singapura, Thailand, itu jelas ya. Dari sisi per kapita itu jelas mereka lebih tinggi. PPN-nya itu di Malaysia hanya 6%, Singapura 7%, Thailand mungkin 8 atau 10%. Saya lupa angkanya, tapi dua negara yang saya sebut di awal itu hanya 7%, 6%. Itu mereka negara yang rakyatnya lebih makmur, itu sudah tahu rakyat lebih miskin, banyak lebih miskin. Lebih dari 100 juta orang itu miskin. Lalu mau tambah lagi jadi 200 juta lewat PPN ini, saya kira sangat tidak benar ini. Jadi kalau Pak Prabowo itu memang tidak hipokrit, pro rakyat misalnya mau nolong orang miskin, salah satu yang beliau harus lakukan ya tadi batalkan kenaikan atau tunda dengan menerbitkan atau tinjau kembali paling enggak. Ya artinya kan ini kalau menunda itu artinya kan ada penundaan, itu ada peninjauan kembali. Tapi bagaimana bisa ditunda ya salah satunya itu dengan menerbitkan perpu, dan perpunya tadi saya sebutkan situasi memang memungkinkan atau melihat kondisi masyarakat yang ada dan ekonomi negara yang tidak tumbuh dengan target-target yang sudah ditetapkan, maka sangat tepat sebetulnya kalau itu diterbitkan perpu. Secara umum kenaikan itu sebenarnya untuk melakukan pembiayaan APBN yang sudah dianggap berat atau ada hal yang lain-lain? Ya, saya kira lebih kepada untuk menambah penerimaan negara. Ya. PPN itu kan negara setiap ada transaksi nanti majekin orang belanja nanti dipajakin 12%. Itu kan nanti terkumpul menjadi penerimaan negara. Nah, tapi kalau ada barang atau ini memproduksi misalnya ya, ada barang yang produksinya itu ini lebih kepada memproduksi ya, produksi ada penambahan nilai, maka biaya dari produksi itu akan bertambah 1%. Lebih artinya bagi produsen dia tidak peduli ini mau naik berapa persen, itu ditransfer aja kepada masyarakat, kepada rakyat gitu. Pak Mauro melihatnya seperti apa? Secara awam yang kita menilai bahwa orang mendapat PPN 12% dari secara umumnya dia menerima uang, tetapi kan setiap pembelanjaan apapun dia lakukan pasti akan kena itu lagi. Semacam itu kira-kira memang wajar nggak? Dan masyarakat merasa bukan. Jadi kita kalau bicara wajar tidak wajar, kita kan punya banyak negara menjadi rujukan, apalagi sesama ASEAN. ASEAN ini kan tidak semaju Eropa atau Australia atau Amerika kan. Sementara kalau bicara bisnis, memproduksi barang, itu kan sama saja negara-negara itu dengan kita. Bahwa negara memang harus eksis supaya negara itu hidup bisa mengelola, memerintah, mengatur rakyat seperti apa, ya kan, menyelenggarakan negara lah kata kuncinya. Supaya negara itu, pemerintah itu bisa menyelenggarakan negara, maka pajak itu memang salah satu kunci. Tapi tidak juga bahwa ini dilakukan sembrono tanpa merujuk apa yang terjadi di negara lain. Nah, rujukannya tadi kan sudah jelas. Negara lain itu seperti itu. Nah, juga rujukannya adalah misalnya kalau negara-negara maju itu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB itu umumnya di atas 15%. Kita ini 10-an persen, pernah di bawah 10%. Artinya banyak yang bocor. Itu artinya banyak
manipulasi pajak orang yang besar-besar, yang kaya-kaya. Nah, jadi cara lainnya di samping tadi mengurangi proyek-proyek prioritas, cobalah intensifkan bagaimana supaya kebocoran pajak terhadap yang besar-besar yang selama ini banyak ngemplang atau membuat pembukuan ganda atau malah 3 buku supaya pajaknya rendah. Ini pemerintah berupaya maksimal supaya negara itu lebih meningkat, bukan justru mengajakin pajak rakyat lebih besar tanpa mau tahu bahwa Anda ini sudah berlebihan dibanding negara lain. Nah, tadi terhadap PDB atau istilahnya itu tax ratio, perbandingan penerimaan pajak negara terhadap PDB negara, kita itu 10%. Kenapa negara lain bisa? Kenapa misalnya Malaysia itu bisa 15%? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah negara lain itu dianggap ya negara kaya atau karena sistem pajak dan penyelenggara negaranya dan pemungut atau orang-orang pajaknya itu lebih kredibel, bisa dipercaya. Sementara di kita ini sudahlah petugas negaranya yang menyelenggarakan pajak ini bermasalah, para perusahaan wajib pajaknya juga banyak yang jahat, sehingga mereka pasti berupaya untuk mengurangi pembayaran pajak. Gitu. Jadi saya kira banyak cara-cara lain dibanding hanya ingin karena rakyat itu bodoh atau banyak yang tidak tahu, tidak berdaya, ya itu ingin terus diperas. Gitu. Ini yang harus kita ingatkan. Pak Prabowo jangan melanjutkan sistem yang zolim ini dalam pemerintahannya, terutama tadi saya sebutkan di tahun pertama dia berkuasa, mulailah dengan yang baik, terbitkanlah itu Perpu segera. Saya kira gitu. Ya, saya kira maksudnya jelas. Pak Nanto mungkin sedikit bisa menambahkan dalam masalah ini. Rakyat ini atau orang kita menilai bahwa negara ini kan sudah cukup bertubi-tubi dalam penerimaan uang untuk penyelenggara negara. Misalnya katakanlah negara itu diberikan kekuasaan untuk mengelola alam apapun di Indonesia ini semua mempunyai, tetapi masih melakukan hutang yang sangat luar biasa miris, dan masih juga menerapkan pajak untuk rakyat yang dalam keadaan susah seperti ini. Kira-kira secara awam orang-orang rakyat ini merasa apakah memang begitu? Mungkin Pak Penonton punya pendapat Pak. Terima kasih Om Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang masalah pajak ini mengamatinya sepintas saja. Tapi yang jelas saat ini kondisi ekonomi rakyat sedang menurun. Ini sudah fakta. Bahkan ada mengatakan bahwa jumlah kelompok menengah sekarang menurun dari ke bawah. Yang bawah ya ke bawah lagi. Tapi yang kaya tambah kaya. Dari sini kita bisa lihat ada satu ketidakadilan yang kasat mata. Dan kalau udah pajak ini, rakyat miskin, rakyat jelata ini nggak bisa menghindar, ini. Jadi kehidupannya makin sulit. Yang bisa ngempang pajak ini kan pengusaha atau orang-orang yang punya kemampuan lebih. Di samping itu, kita juga masih belum percaya kepada pegawai pajak, petugas pajak. Contoh, dulu ada kasus yang namanya Gayus ini. Gayus Tambunan. Pegawai pajak tingkat rendah saja lah. Tapi kekayaannya ratusan miliar. Itu didapat setelah diusut adalah kong kali kong kewajiban membayar pajak dari wajib pajak besar yang dikurangi. Dapat ada komisi. Dan dari sini kita lihat yang bisa menipu pajak itu orang wajib pajak besar, yang punya perusahaan, orang kaya segala macam. Misalnya apa? Harusnya saya bayar pajak kalau betul-betul 1 tahun 1 miliar. Kalau sama orang-orang kayak si Gayus itu udah bayar 100 juta saja, tapi ke saya juga bagi-bagi bayar 200 juta. Jadi bapak harusnya 1 miliar cukup paling-paling jadi 300 juta. Itu kasus Gayus kan gitu. Terakhir juga itu ada anak petugas pajak yang kemudian berbuat onar, terbongkar alur kekayaan bapaknya itu luar biasa. Dari sini kelihatan sekali bahwa petugas pajak itu banyak yang maling.
menghemat. Itu semua maling dapatnya dari wajib pajak rakyat yang punya pabrik, punya perusahaan. Rakyat kecil tetap saja. Yang sedih itu, kita beli barang kena pajak, kita jual lagi kena pajak penjualan. Kita beli rumah kena pajak, setiap tahun kena pajak era PBB. Dia juga termasuk kena pajak harta kekayaan. Apa kurang lagi penderitaan rakyat terhadap pajak ini? Jadi mungkin pemerintah, seperti yang disampaikan Pak Marwan tadi, pemerintah baru ini cobalah mengkaji lagi. Apalagi ada kebijakan kemarin, investor asing bebas pajak berapa puluh tahun. Ini kan kebijakan biadab. Ya kemarin saya ngomong sama saya dulu, mintain tentang Sri Mulyani yang meningkatkan pajak. Coba naikkan pajak itu para investor yang katanya bebas pajak 20-30 tahun, rakyat kecil kan. Nah tolong ini ditinjau lagi. Dari situ di samping juga untuk meringankan rakyat kecil supaya pajaknya nggak dinaikkan, juga meningkatkan pendapatan negara. Jangan main naikkan pajak, tapi ada ketidakadilan. Wajib pajak besar, dari investor asing, pengusaha tambang bebas pajak. Apa ada rakyat kecil kayak kita gini yang bebas pajak? Nggak ada. PBB terlambat itu kena denda, nggak bayar pajak mobil tuh atau motor kena denda, nggak bisa tercatat semua. Jadi apalagi mau dengan ada tambahan lagi yang tadinya 11%, BPN menjadi 12%, naikkan semua itu. Pada pemerintah tolong ini biar lagi. Beban buat rakyat saat ini berat, tapi pemerintah jangan lagi membuat masalah ini, masalah ketidakadilan atau kesenjangan tadi. Ada investor yang bebas pajak sekian banyak, habis itu kita masih utang lagi atau berapa banyak. Kemana itu uang? Kemana itu uang? Saya dengar kemarin dari BPK atau KPK bahwa anggaran atau budget itu bocor 36, sekian persen. Bocor ini 36,sekian dari sekian ribu triliun. Itu ditutup kebocoran itu atau sita, gampang kok, kan gampang. Tapi pemerintah mau main aman saja, karena mungkin yang bersangkutan juga yang membuat kebocoran itu. Ada rakyat kecil ditindas. Mengatakan mestinya pemerintah untuk Indonesia khususnya agak berhati-hatilah dalam masalah ini, karena mayoritas umat Islam ini ada kena kewajiban yang lebih mereka pandang penting, yaitu hubungan terhadap Allah, yaitu masalah zakat. Janganlah dia sudah kena kewajiban zakat yang itu larinya juga untuk ke masyarakat miskin misalnya, tambahkan pajak yang juga berbukti-bukti seperti itu, mungkin agak berat bagi perusahaan. Nah ini yang tentunya harus bijak. Dan bahkan Pak Narwal ini ada sebuah hadis ini menyindir seorang penguasa yang mengenakan pajak pada rakyatnya lebih dari 10. Itu saya baca hadisnya, nanti mungkin bisa terdalam. Dan bahkan mengejek suatu negara yang mengenakan pajak lebih dari 10, seperti ini di Indonesia ini, itu seperti seorang pelacur perempuan yang tega melakukan sesuatu aksinya itu. Saya nggak tahu benar apa, tapi menyamakan orang yang mengenakan pajak 1/10 itu di dalam hadis itu bahwa sesuatu yang kejamnya itu seperti pelacur perempuan di negara itu. Apa komentar Pak Narwal? Ya memang saya nggak komentar itu, mungkin itu benar itu hadis itu. Tapi yang saya katakan, lihat aja tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, negara yang sumber daya alamnya nggak ada 1/100 kita, mampu cuma PPN itu 6%, 7%, 8%. Kita sumber daya alam kita kemana itu? Kemana itu? Sumber daya alam kita segitu besar, enggak ada. Karena salah kelola, banyak maling. Ya saya katakan tadi begini, ada investor dibebaskan pajak, terus ada kebocoran tadi yang dikatakan 36, dari anggaran atau APBN itu bocor, nggak tahu kemana. Tapi katanya ke pejabat, ke individu, ke segala macam. Itu namanya diperbaiki, akan mendapat tambahan pasti untuk pemasukan APBN. Bukan rakyat kecil ditindas terus, rakyatnya makannya susah. Bapak-bapak pejabat itu sekali-sekali kita ajak ke kampung. Saya tadi baru dari kampung,
hari ini bisa makan, besok masih tanda tanya dia makan apa saya. Jadi kalau menurut saya tak setuju ini pajak dinaikkan. Kenapa? Banyak sekali ketidakadilan yang sudah terlihat di depan mata. Contohnya tadi, kebocoran 36%. Kemudian banyak wajib pajak, terutama investor itu bebas pajak. Itu jangan dibebaskan dong. Masa rakyat kecil yang malah dibuyur-buyur. Tadi saya kata, kita beli motor kena pajak, setiap tahun kena pajak, kita jual udah bobol tuh kena pajak lagi. Apa nggak kena pajak? Dengan tambah ini, dengan PP dari 11 menjadi 12 tambah besar berat lagi kita. Pada kondisi masyarakat. Jadi apa harapan Pak Narto? Harapan saya masalah pajak ini. Masalah pajak ini tingkatkan ke pengawasan dan kontrol terhadap wajib pajak dalam rangka usaha untuk supaya menekan. Iya, menekan penipuan dan maling. Kemudian terus banyak udah nggak jadi omongin lagi. Contohnya Gayus Lumbun punya duit segitu banyak, kemarin ada pegawai pajak punya apa sekian banyak. Dan yang lucu itu dia dalam keadaan di penjara, kemudian ditemukan di lapangan tenis di Bali. Ya, udah, itu biar aja lah, itu kemarin oleh polisi ada yang menjaga dengan. Tapi yang jelas dari kasus itu berarti banyak wajib pajak besar yang menipu negara dimanfaatkan oknum. Kalau itu bisa ditutup, pajak tadi dibayarkan dengan ketentuan yang berada, itu kan masuk ke negara. Masuk ke negara. Dari wajahin warung Tegal, pedagang bakso, pedagang pempek. Habis itu para investor tambang maupun asing kenain pajak, bebas pajak lagi. Iya. Baik, sebelum kita beralih ke masalah terakhir nih Pak Marwan, ini kan yang menjadi penasaran. Mungkin Pak Marwan sebagai peneliti di bidang minerba ya, apakah bisa ditinjau Pak pemasukan negara dari tambang yang dimiliki Indonesia, entah upah minyak, nikel, batu bara dan sebagainya, kurang maksimum atau banyak bocor atau tidak efektif Pak menurut Pak Marwan? Saya yakin memang banyak kebocoran ya, karena ya penyebabnya ini tadi saya sudah sebutkan, petugas pajaknya, lalu wajib pajaknya, ini ada kong-kali-kong. Ya. Dan kalau memang mau secara gamblang menghitung berapa sebetulnya negara itu bisa dapat, misalnya dari tambang nikel, dari tambang batu bara, itu bisa merujuk ke harga pasar. Karena batu bara misalnya, itu kan setiap bulan Kementerian ESDM itu menerbitkan harga patokan nasional. Nah, lalu juga ada data tentang berapa produksi nasional, ada data tentang berapa yang dikonsumsi di dalam negeri, berapa yang di ekspor ke luar negeri. Nah, dari situ sebetulnya pasti ada rumus formula yang bisa dipakai untuk menghitung negara itu mestinya dapatnya berapa. Dan saya yakin bahwa akan segera ditemukan negara itu sebetulnya menerima jauh di bawah yang seharusnya. Kenapa? Karena tadi ada permainan petugas pajak dan wajib pajak. Petugas pajak dan wajib pajak. Sesederhana itu. Nah, kalau mau ketat ya ini beresin ini. Pasti dapatnya lebih banyak daripada masyarakat kecil. Ya, beresin nih orang-orang yang di sekitar pemungutan pajak ini. Ya, jangan terus melakukan manipulasi. Wajib pajak juga begitu. Jangan melakukan misalnya transfer pricing istilahnya. Jadi misalnya ya, harga sebetulnya kalau dia ekspor itu katakanlah $80 per ton, ya sesuai tadi dengan rujukan. Tapi dia ngaku, oh dia jual cuma 50. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena yang beli itu perusahaan yang terafiliasi dengan dia, si eksportir ini. Nah, dia tunjukin ini loh, saya cuma jual 50 misalnya. Itu terjadi transfer pricing. Bisa juga nanti dia kena pajak itu dari keuntungan. Biayanya digede-gedein sehingga untung itu kecil. Kalau untung kecil, nah pajaknya juga kecil. Jadi banyak cara lah itu, mereka pasti canggih. Jadi pada dasarnya memang wajib pajak ini juga punya moral hazard ya, yang hanya memikirkan diri sendiri. Sudah dapat kesempatan
mengelola sumber daya negara ini harusnya oleh BUMN. Mereka memainkan yang namanya aturan kebijakan seperti yang namanya Undang-Undang Nomor 3 2020 itu hasil kejahatan tingkat tinggi antara penguasa dengan pengusaha. Sehingga ini yang harusnya kontrak berakhir itu mereka dapat perpanjangan dan BUMN tidak jadi mengelola. Kalau itu oleh BUMN ini akan lebih besar penerimaan negara. Jadi sudah mulai sejak bikin kebijakan sudah terjadi penyelewengan. Begitu sudah dapat kontrak nanti main di pajak. Maka kalau mau benar Pak Prabowo itu buat tim, ya kan? Kalau ada yang macam-macam, misalnya melakukan transfer pricing, tangkap, cabut izinnya, lanjutkan pengelolaan oleh BUMN, misalnya sudah contoh aja. Tapi sebenarnya penerimaan itu atau pembagian atau perpanjangan kontrak dan sebagainya itu sebenarnya sudah clear di tingkat DPR. Jadi sebetulnya di undang-undang yang lama nomor 4 2009 kontrak-kontrak yang namanya PKP 2B, kalau kontrak itu berakhir, maka kalau masih ada sisa materi tambang di lahan tambang itu harus diserahkan kepada negara. Nah, kalau mau konsisten dengan pasal 33, negara atau pemerintah mestinya menyerahkan itu pada BUMN. Itulah undang-undang yang sudah. Sekarang ini pelaksanaan. Nah, tidak, sebetulnya ini sudah ditetapkan sesuai pasal 33 turun ke Undang-Undang Nomor 4 2009. Dan undang-undang ini karena tadi mewajibkan penyerahan kepada negara, itu mereka ubah 4 2009 menjadi Nomor 3 2020. Supaya apa? Supaya mereka dapat perpanjangan otomatis, sehingga tidak jadi diserahkan kepada BUMN. Itu kejahatannya sangat nyata. Tapi siapa yang bisa mengoreksi? Kita ngajukan gugatan ke MK, oh Anda tidak punya hak, atau Anda ini sebetulnya tidak punya legal standing, seperti itulah. Sehingga ya lolos. Itu kejahatan awalnya seperti itu. Tapi setelah itu terjadilah kejahatan pajak tadi. Belum lagi sebetulnya kalau kita rujuk kepada negara-negara seperti Inggris atau India, itu menerapkan yang namanya pajak windfall profit tax, istilahnya pajak yang bisa meningkat jumlahnya kalau harga itu naik. Di negara seperti Inggris dan India atau ada negara-negara lain itu kalau harga naik itu pajaknya dinaikin, ditinggiin, bisa dibuat berjenjang. Misalnya kita, kalau harganya misalnya $70 per ton untuk batu bara, pajaknya katakanlah 30%. Kalau nanti naik jadi $100 per ton, pajaknya bisa dinaikkan ke 40 atau 35. Dan itu sudah biasa. Jadi kalau ada kenaikan harga itu bukan cuma si kontraktor yang dapat untung, negara juga dapat. Dan ini tidak berlaku. Di Indonesia ini kita usulkan, tidak banyaklah yang nolak. Jadi ketidakadilan ini sebetulnya sudah built in ya, sudah memang terjadi secara otomatis, tapi dalam semangat untuk lebih banyak merampok aset negara dibanding untuk kebersamaan dan kemakmuran rakyat. Seperti itu. Ya, artinya kalau itu semua menjadi transparan dan masukan negara juga besar, itulah yang menyebabkan akhirnya pajak itu menjadi rendah dan tidak membantu rakyat. Iya, artinya kalau kita bilang kita punya sumber daya alam dan kita sebetulnya negara yang mengekspor batu bara tertinggi di Indonesia. Katakanlah tahun lalu kita memproduksi 600 juta ton per tahun, ya. Dipakai untuk dalam negeri itu mungkin katakan 10-15%. Artinya sekitar 500 juta ton. Harga kalorinya misalnya katakan itu yang 4.000 kalori per ton, ya, per kilokalori, ya. Itu bisa dihitung sebetulnya. Berapa kira-kira negara ini dapat? Kalau dihitung secara objektif. Tapi kalau dapatnya cuma sepertiganya, ya jelas ini yang tadi itu wajib pajak sama petugas pajaknya ini bermasalah. Dan belum lagi nanti perusahaan-perusahaan yang besar ini ada konglomerat yang berada di lingkungan kekuasaan. Ada Luhut di situ, ya. Ada Erick Thohir di situ atau abangnya Boy Thohir, ya. Ini semuanya susah. Belum lagi nanti Sinarmas itu lewat Berau.
Itu punya perusahaan batu bara juga. kasihan Gitu. Indonesia. Ya, kasihan rakyat. Gitu. Saya pernah berbincang kepada Bapak Rohmin Dahuri mengecek seberapa banyak kekayaan Indonesia ini akan ikan dan mampukah untuk memberikan ke pendapatan negara. Wah, besar sekali katanya, besar dulu, pokoknya bisa lah untuk biaya negara sampai seperti itu. Ikannya baru dari ikan. Racikan Berita 1.